Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan sedikit memaparkan mengenai bab 7 tentang energy the transition from delectable to renewable resource. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit introduction dari materi bab 7. Energi adalah salah satu sumber daya kita yang paling penting. Tanpanya, kehidupan akan berhenti. Kita memperoleh energi dari makanan yang kita makan. Melalui fotosintesis, tumbuhan yang kita konsumsi baik secara langsung maupun tidak langsung saat kita mengonsumsi daging bergantung pada energi matahari. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membangun rumah dan memproduksi barang-barang yang kita konsumsi diekstraksi dari kerak bumi dan kemudian diubah menjadi produk jadi dengan mengeluarkan energi. Dalam bab ini kita akan mengkaji beberapa permasalahan utama yang terkait dengan alokasi sumber daya energi dari waktu ke waktu dan mengeksplorasi bagaimana analisis ekonomi dapat memperjelas pemahaman kita tentang sumber permasalahan dan solusinya. Natural gas from price control to fracking some early history. Di Amerika Serikat, selama musim dingin tahun 1974 dan awal tahun 1975, terjadi kekurangan gas alam yang serius. Pelanggan yang telah mengontrak dan bersedia membayar gas alam tidak bisa mendapatkan gas sebanyak yang mereka inginkan. Kekurangan tersebut atau pembatasan sebagaimana Komisi Pengaturan Energi Federal atau yang biasa disebut PERS menyebutnya berjumlah 2 triliun kaki kubik gas alam pada tahun 1974 sampai 1975 yang mewakili sekitar 10% dari produksi yang dipasarkan pada tahun 1975. Meskipun ada beberapa aspek yang membedakan alokasi ini dengan alokasi efisien, ada beberapa aspek yang sangat penting. Yang pertama, pasar akan bereaksi terhadap pengendalian harga dengan menyisakan lebih banyak sumber daya. Yang kedua, meningkatkan laju konsumsi. Yang ketiga, menyebabkan waktu transisi menjadi lebih awal. Dan yang keempat, menciptakan transisi yang tiba-tiba, di mana harga tiba-tiba melonjak ke level yang baru yang lebih tinggi. Produksi gas alam relatif stabil sejak pertengahan tahun 1970-an hingga pertengahan dekade pertama abad ke-21, ketika teknologi baru secara dramatis mengubah biaya untuk mengakses sumber gas alam baru dalam bentuk serpih, sejenis batuan sedimen. Rekahan hidrolik atau yang lebih dikenal dengan fracking merupakan salah satu bentuk kemajuan teknis yang menggabungkan pengeboran horizontal dengan kemampuan untuk memecahkan endapan serpih dalam menggunakan campuran air bertekanan tinggi, pasir, dan bahan kimia. Serpih yang retak tidak hanya melepaskan gas alam dalam jumlah besar, namun proses ekstraksi ini juga lebih murah dibandingkan mengakses sumber yang lebih konvensional. Oil, the cartel problem. Kartelisasi oleh organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) menyebabkan alokasi sumber daya minyak yang tidak efisien dan harga minyak yang lebih tinggi daripada di pasar yang lebih kompetitif. Ini terjadi karena kekuatan pasar yang dimiliki oleh kartel. Nah, meskipun banyak faktor yang terlibat, ada beberapa 4 faktor yang paling menonjol. Yang pertama yaitu elastisitas harga permintaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, elastisitas pendapatan dari permintaan. Yang ketiga, responsivitas pasokan dari produsen yang bukan anggota kartel. Nah, yang terakhir, kesesuaian kepentingan antar anggota kartel. Price elasticity of demand. Elastisitas harga permintaan dapat didefinisikan sebagai persentase perubahan dalam jumlah barang yang diminta dibagi dengan
perubahan harga. Konsep ini penting dalam menentukan respon konsumen terhadap harga suatu produk, apakah bersifat elastis atau inelastis. Income elasticity of demand. Elastisitas pendapatan permintaan merupakan konsep ekonomi yang mengukur seberapa sensitif permintaan terhadap produk suatu kartel terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Elastisitas pendapatan permintaan juga penting karena mencerminkan seberapa sensitif permintaan terhadap siklus bisnis. Semakin tinggi elastisitas pendapatan permintaan, maka semakin sensitif permintaan terhadap periode pertumbuhan ekonomi yang cepat. Non-member suppliers adalah faktor kunci dalam kemampuan negara produsen untuk mempengaruhi pasar sumber daya alam. Mereka mencegah penyedia baru yang bukan bagian dari kartel untuk masuk ke pasar dan menurunkan harga. Sebelumnya OPEC memproduksi sekitar 45% minyak dunia. Namun hal ini berubah ketika produsen non-OPEC meningkatkan produsen mereka secara dramatis. Compatibility of member interest. Kompatibilitas kepentingan anggota adalah faktor penting dalam menentukan potensi cartelization pasar sumber daya alam. Dalam kartel dengan satu penjual, tujuan penjual dapat dikejar tanpa khawatir alienasi dari anggota lain yang dapat merusak profitabilitas perusahaan. Namun dalam kartel yang terdiri dari banyak penjual, kebebasan tersebut tidak sebebas dalam mengejar tujuan individu. Insentif dari setiap anggota dan insentif kelompok secara keseluruhan dapat berbeda. Fossil Fuel National Security Consideration. Impor minyak memiliki dampak yang tidak hanya terlihat di pasar, tetapi juga berpengaruh pada keamanan nasional. Keamanan nasional adalah barang publik yang tidak sepenuhnya tercermin dalam keputusan perusahaan-perusahaan impor. Kehadiran kelompok kompetitif mempengaruhi strategi penetapan harga kartel. Dan pembentukan kartel dapat memberikan manfaat lebih kepada non-anggota daripada anggota. Strategi untuk mengatasi kerentanan terhadap impor minyak termasuk peningkatan produksi domestik, konservasi energi, dan rencana kontingensi seperti cadangan minyak strategis. Electricity, the role of debatable research. Perkembangan teknologi dalam penggunaan listrik untuk pemanasan dan pendinginan atau pompa panas dan transportasi atau kendaraan listrik berperan penting dalam gambaran energi secara keseluruhan. Contohnya seperti di Amerika Serikat, batu bara yang sebelumnya merupakan pesaing utama telah kalah dibandingkan gas alam, terutama karena biayanya yang lebih rendah akibat perluasan fracking. Namun, meningkatnya fokus pada pengurangan gas rumah kaca juga merupakan salah satu faktor karena gas alam memiliki kandungan karbon yang lebih rendah ketika dibakar. Bahan bakar selain gas alam yang paling banyak mendapat perhatian sebagai bahan bakar transisi adalah uranium. Selanjutnya ada electricity transitioning to renewables. Nah, energi terbarukan penting karena sumber energi tak terbarukan terbatas dan mahal secara lingkungan. Meskipun memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, campuran sumber energi diperlukan. Meskipun demikian, transisi ini tidak tanpa kontroversi, bahkan di kalangan komunitas lingkungan. Pada akhirnya, kebutuhan energi kita harus dipenuhi dari sumber-sumber energi terbarukan, baik karena sumber-sumber energi yang sudah habis, atau kemungkinan besar dampak lingkungan dari penggunaan sumber-sumber yang dapat habis telah menjadi begitu tinggi, sehingga sumber-sumber terbarukan menjadi lebih murah. Banyak dari sumber energi terbarukan ini, seperti pembangkit listrik tenaga air, angin, fotovoltaik, dan tenaga pasang surut laut digunakan untuk menghasilkan listrik. Sumber-sumber ini tak hanya memungkinkan pembangkit listrik menjadi lebih berkelanjutan, namun juga mengurangi ketergantungan negara terhadap bahan bakar fosil. Lalu ada electricity energy efficiency. Nah, di sini ada hambatan pasarnya, yaitu beberapa hambatan yang menghalangi efisiensi energi, diantaranya kurangnya informasi konsumen menghambat pilihan rasional. Lalu, akses terbatas ke modal menghalangi pembayaran biaya awal untuk pilihan yang lebih efisien energi.
Lalu insentif yang menyimpang seperti dalam unit sewa di mana penyewa membayar tagihan energi tetapi pemilik yang harus berinvestasi dalam efisiensi energi. Nah, lalu di sini ada contoh efisiensi energi di pasar perumahan sewa. Yaitunya, unit perumahan sewa biasanya kurang efisien energi dibandingkan dengan unit yang ditempati pemilik. Ini karena penyewa yang membayar energi, sementara pemilik yang harus berinvestasi dalam efisiensi energi. Jika calon penyewa tidak mengetahui biaya energi unit yang akan disewa, sewa tidak mencerminkan efisiensi energi. Akibatnya, pemilik kurang berinvestasi dalam efisiensi energi. Targeted distributed energy. Salah satu karakteristik sumber energi terdistribusi seperti tenaga surya, angin, atau bahkan efisiensi energi adalah bahwa sumber-sumber tersebut dapat ditempatkan di dekat pengguna dibandingkan dengan pembangkit listrik yang besar yang berlokasinya terpusat. Dengan penempatan di dekat pengguna, sumber energi terdistribusi dapat mengurangi jarak dan biaya pengangkutan listrik dari sumber ke pengguna. Sebagai contoh, pada 7.5 efek rebound and backfire, kebijakan efisiensi energi bisa kurang efektif karena adanya efek rebound and backfire. Efek rebound terjadi saat penghematan energi menurunkan biaya sehingga orang menggunakan lebih banyak energi mencapai hingga 60%. Efek backfire di mana konsumsi energi total meningkat jarang terjadi. Akibatnya kebijakan ini mungkin tidak mengurangi energi dan emisi karbon sebanyak yang diharapkan, meskipun rumah yang lebih nyaman bisa meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu kelemahan mekanisme pasar dalam mengatasi kelangkaan sumber daya dan dampak lingkungannya. Yang pertama yaitu kelemahan mekanisme pasar. Mekanisme pasar gagal memperhitungkan biaya lingkungan dari penggunaan sumber daya seperti polusi dan kerusakan habitat. Yang kedua yaitu daur ulang dan penggunaan kembali. Mekanisme pasar memang mendorong daur ulang dan penggunaan kembali, namun intensitasnya belum optimal. Yang ketiga yaitu peran pemerintah. Pemerintah perlu melakukan pelepasan diri selektif di beberapa bidang, seperti penetapan harga layanan pembuangan limbah dan keringanan pajak. Selanjutnya yaitu penegakan program. Selanjutnya yaitu penegakan program. Pemerintah perlu menegakkan program yang menginternalisasikan dampak kerusakan lingkungan seperti pajak dan subsidi untuk energi terbarukan. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian peran pemerintah. Peran pemerintah yang ideal adalah menyeimbangkan sistem ekonomi dan lingkungan. Di beberapa bidang, pemerintah perlu mengurangi kontrolnya, sedangkan di bidang lain perlu memperkuatnya.